Welcome to Mobile Legends! Hah? Mobile Legend? Savage! 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 Maniac! Savage! 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 Maniac! Savage! Savage! Hello the people. Berdasarkan hasil survei digital, Mobile Legends Bang Bang merupakan mobile game yang paling banyak disukai di Indonesia. Mayoritas atau 67% responden memainkan game ini. Dan bagi Anda yang menjadi user dari game bergenre MOBA ini, pasti sudah tahu bahwa ada beberapa hero yang diadaptasi berdasarkan mitologi. Mitologi atau dengan nama lainnya mitos adalah sebuah kisah suci yang biasanya menjelaskan bagaimana manusia dan dunia ini bisa terbentuk, atau dalam istilah mudahnya biasa kita sebut juga dengan cerita tradisional. Dan very cute adalah 7 hero dari Mobile Legends yang terinspirasi dari kisah mitologi. Watch out! 2, 3, do it! Odette. Dimulai dari hero mage yaitu Odette yang terinspirasi dari kisah Odette Swan Lake dari Jerman. Swan Lake mengisahkan tentang kisah cinta Prince Siegfried dan Odette, sang putri angsa. Odette adalah seorang gadis yang terkena kutukan penyihir, di mana pada saat siang berwujud sebagai putri cantik jelita, tetapi di saat malam berubah menjadi putri angsa yang sangat cantik dan berenang di danau angsa bersama angsa lain yang bernasib serupa seperti dia. Prince Siegfried dan Odette pun bertemu dan saling jatuh cinta, tetapi banyak sekali halangan yang menerpa cinta mereka. Selain Odette yang masih berubah-ubah bentuknya, datang pula permasalahan dari Von Rothbard, seorang penyihir yang sangat jahat juga licik. Pada saat pesta di istana, dia membawa anaknya bernama Odile untuk dinikahkan dengan pangeran. Liciknya, Von Rothbard menyihir Odile supaya terlihat seperti Odette. Pangeran Siegfried pun gembira dan melamar Odile tanpa sadar bahwa itu bukanlah Odette yang sebenarnya. Sementara Odette yang asli sedih sekali mengetahui pangeran akan menikah dengan orang lain. Sadar pangeran salah melamar orang, dia lalu bergegas ke Danau Angsa untuk menemui Odette yang asli. Di sana dia bertemu dan menjelaskan cerita yang sebenarnya. Tapi tiba-tiba Von Rothbard datang bersama Odile meminta janji pangeran untuk menikahi Odile. Pangeran pun marah dan menolak pernikahan karena merasa ditipu, sehingga akhirnya terjadi pertempuran di antara mereka. Dan ternyata Von Rothbard bukanlah manusia biasa, tetapi makhluk jejadian burung yang buruk rupa. Sampai akhirnya Siegfried memilih mati bersama Odette dengan terjun ke danau. Kutukan Odette pun berakhir. Para angsa lain pun berubah wujud menjadi manusia dan menenggelamkan Von Rothbard dan Odile ke danau angsa, sementara Siegfried dan Odette bahagia terbang ke surga. Badang. Selanjutnya ada hero fighter yaitu Badang. Badang adalah salah satu kisah legenda dari negeri Malaysia. Menurut salah satu cerita rakyat, Badang adalah seorang budak yang bekerja untuk membersihkan hutan milik tuannya yang kaya raya bernama Nirasura. Pada suatu hari, ia menangkap jin di jaring ikan miliknya di sebuah sungai. Jin itu ingin mengabulkan satu permintaan Badang sebagai balasan karena sudah membebaskannya. Kemudian, Badang meminta untuk menjadi orang terkuat di negeri itu. Badang berpikir bahwa itu akan membantu pekerjaannya. Kemudian jin itu meminta Badang memakan muntahannya agar ia mendapat kekuatan. Alhasil, Badang menjadi sangat kuat, bahkan mampu mencabut pohon dengan mudah. Nirasura heran, bagaimana bisa Badang bisa mempunyai kekuatan yang sebesar itu. Badang pun menceritakan kepada Nirasura tentang kejadian yang dialaminya beberapa waktu lalu. Nirasura terenyuh mendengar cerita si Badang, lalu ia membebaskan si Badang. Badang pun terbebas dari status budaknya. Kekuatan Badang menarik perhatian Raja Sri Rana Wikrama saat ia membantu mendorong sebuah kapal dengan seorang diri, di mana
tak ada yang mampu mendorong kapal itu meskipun oleh 300 orang secara bersama. Ia pun diangkat menjadi panglima tertinggi angkatan darat. Kekuatan Badang juga menarik perhatian para pemimpin lain dari penjuru dunia. Kerajaan India mengirimkan jawarannya bernama Nadi Wijaya Wikrama atau Wadi Wijaya untuk bersaing dengan Badang. Pemenang duel itu ialah orang yang bisa mengangkat batu besar di depan istana. Nadi hanya berhasil mengangkat batu itu setinggi lutut, sementara Badang mengangkat batu itu dan melemparkannya ke laut, yang menurut Ancient Origins, jarak lemparannya 500 meter dari tempat ia berdiri, dan akhirnya Nadi Wijaya pun mengakui kekalahannya. Freya. Kali ini ada hero fighter wanita yang sangat OP, yaitu Freya. Menurut cerita, Freya adalah salah satu dewi Nordik terpenting yang dianggap sebagai pejuang, pemimpin, dan ketua utama Valkyrie terhebat. Dia adalah seorang dewi yang terkait dengan cinta, kecantikan, dan kesuburan, dan memerintah atas alam surga dan akhirat. Freya merupakan putri dari Dewa George dan memiliki saudara kembar bernama Frey. Mereka awalnya berasal dari Dewa Vanir yang kemudian menjadi Aesir. Freya memiliki ciri-ciri berambut emas, mata biru, dan kecantikan yang tiada tara. Dia memiliki karakter yang sangat mandiri dan sangat menggoda. Dewi Freya memiliki beberapa kekuatan yang sangat kuat, di antaranya adalah fotokinesis, yaitu kekuatan yang bisa menerangi seluruh kerajaan dan berfungsi sebagai matahari. Air mata emas, karena dianggap sangat tinggi sebagai Dewi Emas, dia terkadang menangis karena elemen ini. Amukinesis, Freya juga menjadi Dewi Cinta. Dia memiliki kendali dan otoritas mutlak atas emosi. Mistiokinesis, dia juga memiliki kendali mutlak atas semua aspek sihir. Necromancy, Dewi Freya mempunyai semua otoritas yang jatuh padanya tentang kontrol total atas orang mati. Untuk mitologi Nordik dan mitologi Jermanik, Freya adalah dewi yang paling penting karena dia bertanggung jawab untuk mewakili cinta dan kesuburan, aspek yang paling penting pada saat itu. Dia adalah dewi yang dicari oleh penduduk untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam cinta. Hal itu juga mewakili kesuburan bagi wanita dan tanaman. Dan Freya juga terkait erat dengan semua masalah perang, ramalan, dan kekayaan. Gatotkaca. Gatotkaca dalam Hero Mobile Legends mempunyai role sebagai tank, dan di versi dunia, Gatotkaca adalah seorang tokoh dalam cerita Mahabharata yang dikenal sebagai putra Bima atau Rikodar dari keluarga Pandawa. Ibunya yang bernama Harimbi berasal dari keluarga raksasa, sehingga dia pun dikisahkan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam pewayangan Jawa, kesaktiannya dikisahkan luar biasa, antara lain mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukan otot kawat tulang besi, Muscle of Iron, Bone of Steel. Pada versi Jawa, nama Gatotkaca sewaktu masih bayi adalah Jabang Tetuka. Sampai usia 1 tahun, tali pusarnya masih belum bisa dipotong. Hanya sarung pusaka yang terbuat dari kayu mustamba yang mampu memotong tali pusar Tetuka. Akan tetapi, sarung pusaka ini musnah dan bersatu dalam perut Tetuka. Krishna yang melihat berpendapat bahwa pengaruh kayu mustaba ini akan menambah kekuatan bayi Tetuka. Dalam pewayangan Jawa, Tetuka kemudian dihadapkan sebagai lawan Sekipu. Narada lantas menceburkan tubuh Tetuka ke dalam kawah Chandra di muka di Gunung Jamur Dwipa. Para dewa kemudian melemparkan berbagai jenis senjata pusaka ke dalam kawah. Beberapa waktu kemudian, Tetuka muncul sebagai laki-laki dewasa. Dengan kehendak dewa, bayi Gatotkaca itu dimasak sebagai bubur dan diisi segala kesaktian. Karena itu Gatotkaca berurat kawat, bertulang besi, berdarah gala-gala, dan dapat terbang di awan, serta duduk di atas awan yang melintang. Kecepatan Gatotkaca pada saat terbang di awan seperti kilat, liar bagaikan halilintar. Bahkan Flash pun akan menangis melihat kecepatan Gatotkaca. Tetuka kemudian bertarung melawan Sekipu dan berhasil menggunakan gigitan taringnya. Krishna dan para Pandawa saat itu datang menyusur ke kayangan.
Krishna lantas memotong taring Tetuka, menyuruhnya berhenti menggunakan sifat-sifat kaum raksasa. Raja Kayangan, Batara Guru menghadiahkan seperangkat pakaian pusaka, yaitu caping Basunada, kotang Antarkusuma, dan terompah pada Kacarma untuk dipakai Tetuka. Sejak saat itu, Tetuka diganti namanya menjadi Gatot Kaca. Dan the people, apakah Anda tahu style karakter Gatot Kaca dalam Mobile Legends terinspirasi oleh style karakter dari komik Garudayana buatan Is Yuniarto? Grok. Hero berrole tank selanjutnya yang terinspirasi dari cerita mitologi adalah Grok. Grok terinspirasi dari kisah Golem, dan Golem adalah salah satu makhluk mitologi yang paling aneh bentuknya. Badannya terbuat dari tanah liat, kayu, atau bahkan batu, lalu dihidupkan oleh orang-orang yang membuatnya. Begitu hidup, Golem bertindak sebagai penjaga dan pelindung bagi majikan yang telah menghidupkannya, dan dia tunduk pada semua perintah majikannya. Sayangnya, Golem juga selalu tumbuh semakin besar dan semakin kuat dari hari ke hari. Disinilah bahayanya. Kalau Golem sudah menjadi terlalu besar, dia menjadi liar dan merusak. Penciptanya harus menghancurkannya, kemudian ia membuatnya lagi sebelum Golem menjadi lepas kendali dan membahayakan semua orang. Menurut sejarah, kebanyakan Golem dibuat di Eropa Timur. Golem pertama kali muncul dalam legenda-legenda orang terdahulu. Bahkan ada cerita bahwa Sulaiman the Great pun menciptakan golem-golem untuk membangun kerajaannya serta menjadi pelindung istananya. Clay Golem adalah generasi pertama dalam penciptaan golem dari media tanah liat. Ketika para penyihir menyadari bahwa tanah liat kurang begitu efektif dan ciptaan mereka sama sekali jauh dari citra manusia, mereka putus asa. Di dalam keputusasaan tersebut, mereka merubah pola pikir dan menjadikan golem sebagai pelindung. Selanjutnya, mereka pun membuat golem yang lebih kuat dari media batu karang. Meskipun golem ini kokoh, namun kelincahannya begitu memprihatinkan. Gerakannya pun patah-patah. Tetapi, meskipun gerakannya tidak lincah, golem ini tetap menjadi favorit para penyihir. Raphaela. Selanjutnya ada hero dari role support yang sangat cantik, yaitu Raphaela. Raphaela terinspirasi dari salah satu malaikat yang bernama Raphael. Raphael merupakan malaikat agung pertama yang tercatat dalam kitab Tobit dan 1 Henokh. Raphael merupakan malaikat paling menawan, dan oleh karena itu ia sering sekali terlihat dalam gambar-gambar aliran barat. Ia merupakan archangel atau malaikat utama yang bertugas untuk memperbaiki bumi, memberikan petunjuk bagi pengelana, pelindung kaum muda. Dalam literatur, ia disebut-sebut sebagai malaikat yang pernah makan bersama dengan Adam dan Eve di Eden. Raphael juga bertugas menjadi penyembuh, malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk memberi cahaya penyembuhan bagi setiap makhluk, termasuk manusia yang membutuhkannya. Ia sering digambarkan memegang tongkat dan berdiri di atas ikan. Raphael memiliki ciri dan tanda ketika kedatangannya tiba. Pertama, dia datang dengan cahaya terang berwarna keemasan. Wajahnya terkadang tidak terlihat jelas karena cahayanya yang begitu terang. Sama seperti malaikat Raphael, Raphaela di Mobile Legends mempunyai kelebihan melindungi hero dan meregenerasi HP atau nyawa dari hero di timnya. Ben. Kembali lagi ke hero fighter, kali ini ada Ben yang terinspirasi oleh Kapten Davy Jones. Davy Jones pertama kali tercatat pada tahun 1726. Menurut kepercayaan para pelaut zaman dahulu, ia merupakan seorang pelaut atau bajak laut yang mati dan tenggelam bersama kapalnya ke dalam dasar lautan. Tetapi rohnya dipercaya tetap hidup dan menjadi simbol roh di lautan. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa Davy Jones itu. Bahkan ada yang menghubung-hubungkannya dengan legenda kapal Flying Dutchman, di mana Davy Jones dipercaya sebagai kapten dari kapal hantu tersebut. Ada juga yang menghubungkannya dengan fenomena yang sering terjadi di segitiga Bermuda. Tetapi melalui legenda dan dongeng para pelaut, dia disimbolkan sebagai roh dasar laut. Kalau menurut film Pirates of Caribbean, Davy Jones adalah seorang bajak laut yang jatuh cinta dengan Dewi Calypso atau seorang wanita pemikat pria di laut, sehingga Davy Jones jatuh cinta padanya, tetapi Dewi Calypso malah mengkhianatinya.
sehingga dia memotong jantungnya sendiri dan dimasukkan ke dalam peti supaya tidak terasa sakitnya. Lalu karena lamanya waktu berada di bawah laut, dia berubah menjadi sosok menyerupai ikan-ikan. Dia digambarkan sebagai sosok yang sombong dan suka meneror, pemimpin para roh-roh jahat dari dasar laut, dan sering terlihat dalam berbagai bentuk, berdiri di antara tali temali kapal pada saat menjelang badai, bangkai kapal, dan bencana lainnya. Seperti kebanyakan kisah-kisah legenda laut yang abadi, banyak terdapat teori mengenai Davy Jones. Pada tahun 1803, para pelaut menggunakan istilah Davy Jones Locker. Davy Jones Locker atau Locker Davy Jones dalam bahasa Indonesia adalah sebutan untuk kuburan atau tempat peristirahatan terakhir bagi semua orang yang tewas dan tenggelam di laut. Calypso. The People. Itulah 7 hero Mobile Legends yang terinspirasi dari kisah mitologi versi 7D. Apakah salah satu dari hero tersebut adalah hero andalan Anda? Dan The People, jumpa lagi di video saya selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Thank you and bye-bye.